Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa alihi wa mawala, amma ba'd. Oke sobat sekalian, kali ini kita akan sedikit membahas berkaitan dengan isu-isu yang sedang viral, yakni kontroversi Abah Aos dan kualifikasi atau rekomendasi dari Lembaga TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Oke sobat sekalian, siapa yang tidak tahu Abah Aos? Beliau dikenal sebagai seorang mursyid dari sebuah thariqat Qadiriyah Naksabandiyah yang hari ini menjadi viral karena berbagai kontroversinya. Hal yang terparah adalah kontroversi beliau berkaitan dengan mendukung calon presiden. Kemudian klaim beliau bahwa Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi, serta yang terakhir adalah menyatakan bahwa Rocky Gerung adalah Rasul. Selayaknya hal ini adalah menjadi perhatian penting bagi para ulama, tokoh agama, dan terkhusus MUI untuk bersikap atau mengklarifikasi atau memberikan pencerahan kepada umat agar tidak terjadi. Namun dengan seiring berjalan waktu menunggu nasihat, pencerahan ataupun bahkan fatwa dari MUI belum juga ada, maka saya sebagai penyuluh agama harus melakukan suatu pencerahan atau membentengi umat dari berbagai kontroversi yang menyesatkan ini. Penyuluh agama harus berperan aktif membentengi serta memberikan pencerahan kepada umat agar tidak terjebak terhadap masalah-masalah yang bisa menyesatkan, paling tidak bisa membenturkan menjadi perselisihan, persatuan, bahkan perpecahan. Dari sudut pandang kepenyuluhan, partisipasi dan peran aktif para tokoh agama, ulama dalam ikut berpolitik pragmatis itu sah-sah saja. Perbedaan pandangan dan dukungan adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Hanya saja perbedaan tersebut jangan sampai mengarah kepada fanatisme berlebihan sehingga berdampak pada perselisihan, bahkan persatuan serta perpecahan di antara umat. Manakala hal ini terjadi, sangat-sangat dikhawatirkan bisa memicu terjadinya perselisihan, perseteruan, bahkan perpecahan umat. Persaudaraan dan persatuan harus lebih dipentingkan di atas segalanya. Sementara perselisihan dan perpecahan, apapun alasannya, harus dihindarkan. Semuanya adalah demi kepentingan agama, bangsa, dan negara. Sobat sekalian, alhamdulillah seiring perjalanan waktu telah beredar rekomendasi dari Lembaga TKN Ponpes Suryalaya. Hasil musyawarah 2 Lembaga TKN Ponpes Suryalaya ini merekomendasikan beberapa hal yang sangat-sangat luar biasa dan memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi umat. Sobat sekalian, rekomendasi dari Lembaga TKN Ponpes Suryalaya ini sangat saya apresiasi. Keberadaan Lembaga TKN ini menjadi sangat mulia, di mana di satu sisi menata dan meniti menuju Tuhan, di mana di sisi lain merangkul umat, memberikan pencerahan dalam menata komunikasi hubungan antara sesama umat manusia. Hal ini tentu saja demi kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih besar bagi umat manusia. Bagaimana menurut Anda? Silakan simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rekomendasi Musyawarah Besar 2 Lembaga Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Pertama, penegasan bahwa sampai detik ini
Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya masih bermusyid kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an, dan berpedoman kepada ajaran pangersa Syekh Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an, Abah Sepuh, dan pangersa Syekh Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an, Abah Anom. Kedua, penegasan bahwa Lembaga Dakwah Tarekat Qadiriyah Naksabandia dan Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya tidak ada kaitannya sama sekali dengan politisasi keagamaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik yang tayang di media sosial maupun di dunia nyata. 3. Nama dan seluruh identitas Pondok Pesantren Suryalaya tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh siapapun tanpa seizin pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. 4. Proses pentalkinan dilakukan oleh wakil talkin yang diangkat langsung oleh pangersa Abah Anom, Mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Rekomendasi berbangsa dan bernegara. 1. Kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya siap untuk melaksanakan dan menyukseskan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada pemilu tahun 2024 serta menjadikan Tanbi sebagai pedoman bersama. Kedua, Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya dan sebagai warga negara Indonesia senantiasa mendukung dan turut serta menyukseskan program-program pemerintah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Berperan aktif dan senantiasa dapat menjalin kerjasama serta kolaborasi secara nyata dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan program pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, hukum dan ekonomi budaya dan informasi teknologi demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ditetapkan di Suryalaya 10 Safar 1445 Hijriah bertepatan dengan 27 Agustus 2023 Masehi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat dan duduk kembali. Ini ya, menetapkan dan memutuskan. 1. Tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Ghaus SM sebagai mursyid ke-38 Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya. 2. Tidak menerima pengakuan Kiai Haji Abdul Ghaus SM sebagai penerus guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya Syekh Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. 3. Tidak lagi mengakui Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS sebagai wakil talkin Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya. 4. Memerintahkan kepada Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS untuk tidak lagi menggunakan nama, simbol, serta segala atribut Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya dalam berbagai kegiatannya dan menarik semua buku dan terbitan cetak maupun elektronik yang mereka buat
yang berkaitan dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Oke, sobat sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan beri pendapat, komentar, ataupun kritik sekalipun demi kebaikan kita semua. Oke, sobat sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.